Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari dampak bencana badai Seroja di Nusa Tenggara Timur, sudah terhubung dengan Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoy melalui sambungan telepon. Terima kasih Pak Joseph telah bergabung bersama kami dalam Prime Time Berita 1. Pak Joseph? Ya. Halo? Ya, Halo? Pak Joseph, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini, Pak, dari dampak yang ditimbulkan akibat badai Seroja di Nusa Tenggara Timur? Situasi saat ini seperti apa, Pak Joseph? Yang pertama, hampir sebagian kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur mengalami dampak dari siklus tropis Seroja. Jadi dampaknya. Sedangkan ada 7 kabupaten itu yang meninggal, menelan korban. Tapi dampak mengenai kerusakan rumah yang rusak berat dan sebagainya itu hampir seluruh kabupaten Nusa Tenggara Timur. Sampai dengan hari ini total yang meninggal dunia adalah 89 orang. Baik. Itu yang saya bisa laporkan deh. Baik, ini dikabarkan juga Pak Joseph bahwa bagaimana dengan nasib tadi Anda katakan ada 7 kabupaten yang menelan korban jiwa dan seluruh kabupaten ini terdampak. Di antaranya juga mereka dikabarkan terisolasi akibat terputusnya akses. Ini bagaimana tentunya untuk memberikan bantuan evakuasi, pencarian dan lain-lainnya, Pak Joseph? Saya kebetulan lagi baru pulang dari lokasi di Lembata. Ada dua desa yang terisolir, tapi hari ini sudah bisa dilalui mobil dan kemudian bantuan bisa sampai ke tempat tujuan. Dan kemudian kita bisa mengevakuasi orang yang patah kaki, orang yang sakit, orang tua kita sudah bawa ke Levo-Leba. Saya sendiri yang memimpin tadi bersama dengan Ketua BNPB. Kemudian di Adonara, Ibu Menteri Sosial yang memimpin sendiri untuk melakukan dengan alat berat supaya membuka keisolasian dari satu desa ke desa yang lain. Sedangkan di Malaka, gubernur saya ke Malaka tadi siang dan dia memimpin langsung di Malaka. Itu. Oke, apa sih Pak? Ada beberapa kabupaten lagi yang nanti besok kami akan pergi lagi di kabupaten lain. Artinya masih ada beberapa kabupaten yang hingga saat ini masih terisolasi menurut Anda seperti itu kondisinya? Pada prinsipnya relatif sudah terbuka, relatif. Okay. Relatif. Hanya mungkin masih ada satu di Malaka itu terisolir karena memang sungainya itu sangat lebar, karena jembatannya dihanyut oleh banjir bandang. Baik, apa Pak kendalanya sejauh ini yang memang tentunya yang terjadi di sana? Yang pertama adalah kita kesulitan alat berat. Alat berat itu kalau misalnya di Alor dan di Lembata itu didatangkan dari Flores. Sedangkan ombak sekarang masih 4-6 meter. BMKG belum mengizinkan supaya kapal-kapal bisa berlayar untuk mengangkut itu. Oleh sebab itu satu-satunya cara kami melakukan mobilisasi dengan tentara, dengan polisi, kemudian dengan tagana untuk melakukan gotong royong dengan masyarakat dengan menggunakan ala kadarnya aja. Yang kedua adalah kami mencoba di beberapa kabupaten yang memiliki alat berat bagi swasta, kita minta tolong swasta untuk membantu sambil menunggu redanya ombak. Oke, nah ini sejauh ini logistik untuk para pengungsi masih amankah atau seperti apa, Pak Joseph? Masih aman karena begini, dari BNPB sudah menggerakkan 4 helikopter, kemudian 1 pesawat ATR, Garuda juga memberikan bantuan pesawatnya, dan kemudian Polda juga punya pesawat, Betsos juga memberikan bantuan. Jadi relatif kalau untuk sembako dan sebagainya relatif sudah bisa tertangani sampai sore hari ini. Oke, Pak Joseph, apa saja yang memang masih dibutuhkan oleh para pengungsi, dan ini kalau kita lihat apa saja sih memang yang dibutuhkan saat ini? Ini sekarang ini kan masa COVID. Yang paling kita butuhkan sekarang adalah kerelaan dari mereka untuk memisahkan dengan keluarganya supaya bisa ditaruh di rumah-rumah keluarga dengan biaya dari pemerintah. Supaya apa?
kalau misalnya mereka taruh di satu tempat, maka di situ akan ada eskalasi yang kita tidak harapkan bersama dari COVID itu. Nanti ada klaster baru lagi. Oleh sebab itu kita minta kepada masyarakat supaya mereka legowo, bisa dipisahkan. Mereka mungkinnya orang tuanya di rumah sebelah, anaknya di rumah sebelah dan sebagainya, tetapi mereka saling komunikasi. Yang kedua adalah itu tadi kesulitan alat berat, di mana keluarganya sangat merindukan supaya keluarganya yang tertimbun itu bisa segera diangkat keluar. Itu kesulitannya. Baik, Pak Yosef, ini kalau kita lihat dengan tadi memakan korban 89 korban jiwa dan masih terus dalam proses pencarian dan juga evakuasi, apakah ini akan merubah status menjadi status bencana nasional atau status bencana daerah? Saya tidak akan ngomong status, tetapi begini, yang paling penting adalah Presiden sudah menginstruksikan seluruh komponen bangsa untuk membantu. Itu yang paling penting, bukan statusnya. Tetapi bagaimana untuk kita bisa melakukan segera menangani akibat dari tropis ini dengan segera. Karena memang tujuan pertama adalah mengurangi atau meniadakan kefatalan dari akibat bencana. Itu yang paling penting. Bukan statusnya, apapun statusnya, oke silakan. Tapi saya yang paling penting adalah mengurangi atau meniadakan kefatalan dari akibat bencana ini. Kefatalan maksudnya kalau misalnya ada orang yang tertimbun, masih bisa ditolong untuk hidup, kenapa kita tidak bisa membantu? Kemudian orang yang hanyut di laut, mungkin dia terapung dan sebagainya. Tadi pagi kami juga menemukan seorang ibu dan anaknya itu ada di pinggir laut. Baik. Jadi yang memang kita harapkan bahwa kecepatan pencarian korban atau kecepatan memang untuk evakuasi pencarian ini bisa dilakukan dengan segera ya Pak ya. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Dengan undang-undang bencana, bahwa mengurangi dan meniadakan kefatalan dari bencana itu harus di nomor 1 kan. Baik. Terima kasih Pak Yosef. Baik, terima kasih Pak Yosef telah bergabung bersama kami dalam Berita 1.